Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun di rumah saja. Dan ibu juga berdoa semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, adapun materi kita pada hari ini yaitu tentang seni rupa bab 1, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Baiklah, marilah sama-sama kita simak materi PowerPoint yang telah Ibu susun. Materi pembelajaran seni budaya semester 1 bab 1. Menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kompetensi dasar 3.1 memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan berbagai bahan. Indikator mengidentifikasi kekayaan dan keunikan flora, fauna, dan alam benda Indonesia. Mendeskripsikan keunikan flora, fauna, dan alam benda Indonesia. Definisi menggambar. Menggambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Gambar sudah dikenal masyarakat sejak zaman purba. Menggambar adalah kegiatan membentuk imajinasi dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat. Menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik semata, tetapi juga mental. Aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar, sedangkan mental berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Objek menggambar. Objek adalah model tiruan atau rekayasa yang dilakukan dalam kegiatan menggambar. Objek gambar ada 3. 1. Flora atau tumbuhan, 2. Fauna atau hewan, 3. Alam benda atau benda alam dan benda buatan manusia. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi memerlukan objek. Alam semesta merupakan objek untuk digambar. Kekayaan flora, fauna, dan alam benda merupakan inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Nah, sampai di sini pasti Ananda bingung. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan flora, fauna, dan alam benda? Untuk itu, sebelum kita melanjutkan materi kita, maka Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai flora, fauna, dan alam benda. Flora. Flora adalah tumbuhan atau nabatah yang mana mencakup semua aspek mengenai macam jenis tumbuhan. Habitat flora yaitu darat dan air. Fauna. Fauna adalah alam hewan yang mencakup segala jenis hewan serta kehidupannya yang berada di wilayah dan masa tertentu. Fauna dibagi menjadi 3 habitat, yaitu darat, air, dan udara. Alam benda. Alam benda adalah segala sesuatu yang berasal dari alam untuk kebutuhan hidup. Alam benda terdiri atas benda buatan manusia dan benda yang sudah terbentuk dari alam itu sendiri. Contoh dari alam benda buatan manusia yaitu kendi, piring, mangkok, dan beraneka ragam bentuk lainnya. Sedangkan alam benda yang terdapat di alam ialah
matahari, batu, kayu, air, dan sebagainya. Komposisi menggambar. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu simetris dan asimetris. Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan sama atau mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar. Sedangkan komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan tidak sama atau tidak mirip dengan objek kiri bidang gambar, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan. Benda yang berwarna gelap memiliki kesan lebih berat daripada benda lain yang besarnya sama dengan benda tersebut, tetapi berwarna terang. Penguasaan komposisi merupakan hal penting sebelum melakukan aktivitas menggambar. Penguasaan ini akan membimbing dan mengerahkan susunan objek dalam menggambar. Teknik menggambar. Proses menggambar sebenarnya dapat kamu mulai dengan cara yang sangat sederhana dan mudah dilakukan. Biasakan sebelum menggambar, buatlah sketsa terlebih dahulu agar gambar memiliki komposisi, proporsi, dan keseimbangan yang baik. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menggambar. 1. Mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. 2. Mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. 3. Menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. 4. Memberikan dimensi gelap terang, baik hitam putih atau berwarna. 5. Memberi kesan untuk latar belakang. Teknik menggambar flora. Menggambar flora atau tumbuh-tumbuhan dapat memberikan pemahaman tentang keanekaragaman, keindahan, dan keunikan objek flora yang ada di lingkungan sekitar. Flora memiliki banyak jenis dan bentuknya. Bagian-bagian flora dapat digunakan sebagai objek gambar, misalnya bentuk daun, bunga, dan buah. Bagian-bagian flora ini dapat digambar secara terpisah atau digabung menjadi satu. Menggambar bunga Kamboja dan bunga mawar memiliki teknik yang berbeda walaupun sama-sama jenis bunga. Perbedaan ini disebabkan oleh karakteristik. Nah, di samping bisa dilihat tahapan menggambar bunga Kamboja. Di dalam buku pada halaman 7, gambar 1.7. 1. Gambarlah bentuk lingkaran untuk pola bunga. 2. Gambar kelopak bunga sesuaikan dengan bentuk aslinya. Yang ketiga, berilah warna pada hasil gambar bunga. Ada 4 tahapan dalam menggambar bunga mawar, yaitu juga bisa dilihat pada buku seni budaya halaman 8, gambar 1.8. 1. Gambarlah objek secara garis besar. 2. Gambarlah kelopak dengan cermat. 2. Gambarlah kelopak dengan cermat sesuai dengan arah melingkar bunga. 3. Tentukan titik pusat bunga dan tempat batang yang bertemu dengan kelopak. Ini akan membantu menemukan posisi pusat bunga. 4. Berilah arsiran atau warna agar lipatan dan tekstur gambar lebih berkesan hidup.
Teknik menggambar fauna. Fauna atau hewan memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada hewan yang berkaki 4 seperti sapi, kambing, kucing, dan sebagainya. Ada juga hewan yang hidup di air, darat, dan udara. Pun ada pula yang bersifat buas dan jinak. Setiap hewan memiliki bentuk yang berbeda-beda. Di bawah ini adalah langkah-langkah menggambar itik. Juga bisa dilihat pada buku seni budaya halaman 8, gambar 1.9. 1. Buatlah gambar bentuk oval untuk badan. 2. Tambahkan bentuk kerucut untuk leher, kepala, dan ekor. 3. Berilah arsiran atau warna pada gambar itik tersebut. Teknik menggambar alam benda. Menggambar alam benda disebut juga menggambar bentuk. Alam benda terdiri atas benda buatan manusia dan benda yang sudah terbentuk oleh alam. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggambar alam benda adalah sebagai berikut. 1. Komposisi bentuk benda yang akan digambar. 2. Komposisi dalam meletakkan benda. 3. Cahaya yang menyinari objek gambar dan akan membentuk bayangan. 4. Penggunaan arsiran atau warna yang akan membentuk kesan bidang 3 dimensi. 5. Penggunaan latar belakang atau background. Di bawah ini adalah tahapan-tahapan dalam menggambar piring dan cangkir. Juga bisa dilihat pada buku seni budaya halaman 9 gambar 1.10. 1. Gambarlah bentuk silinder dan oval. 2. Buatlah setiap bagian menjadi bentuk cangkir dan piring. 3. Sempurnakan gambar dengan menggunakan arsiran atau warna. Alat dan media gambar. Sebagai sarana belajar menggambar, alat dan media memiliki banyak variasi dan macam. Kamu bisa menggunakan pensil, pensil warna, krayon, ballpoint atau pena, dan kertas gambar. Sampai di sini dulu materi kita. Selanjutnya, uji kompetensi. Pengetahuan. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan komposisi pada seni rupa. 2. Mengapa komposisi penting dalam menggambar atau melukis? Keterampilan. Buatlah gambar dengan 5 komposisi yang berbeda. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan anak-anak ibu memahami materi PowerPoint yang telah ibu susun tadi. Dan ibu juga mengharapkan agar anak-anak ibu selalu jaga kesehatan, sering-sering mencuci tangan, jangan lupa kenakan masker di saat berpergian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.